Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2465 sampai bab 2468. Song Yuanzang bangkit dari tanah dan menjadi marah karena malu. Wajahnya merah, dan dia tidak tahu apakah itu kesakitan atau kemarahan. Song Yuanzang menahan perutnya dan membungkuk, tidak bisa berdiri tegak untuk beberapa saat. "Kamu, siapa kamu? Bagaimana mungkin?" Song Yuanzang sedikit bingung. Karena setelah menerima 2 pukulan dari Ye Chong, Song Yuanzang sudah menyadari bahwa Ye Chong ini sebenarnya lebih kuat dari dirinya. Oleh karena itu, Song Yuanzang sangat marah hingga paru-parunya meledak, namun ia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Ketika Yu Xinlan melihat adegan ini, dia juga menghela nafas lega. Tampaknya pilihan awalnya benar, dan Ye Chong memang orang yang bisa menyelamatkan keluarga Yu-nya. Kali ini Song Yuanzang tidak bisa sombong. Ye Chong memandang Song Yuanzang dan berkata, "Sudah kubilang, mulai sekarang, menjauhlah dari keluargamu. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu menggertak keluargamu lagi, aku akan membunuhmu." Song Yuanzang mengertakkan gigi karena marah, tapi tidak berani menyerang. "Kamu bisa keluar," kata Ye Chong. Faktanya, jika dia mengikuti emosinya sebelumnya, Ye Chong tidak akan menghadiahinya cacat tingkat ketiga untuk seseorang seperti Song Yuanzang. Namun kini Ye Chong masih memiliki banyak musuh yang harus dihadapi, dan ia tidak ingin terlalu banyak mendapat masalah dengan keluarga Song. Dia sekarang telah menggulingkan Song Yuanxing, anggota keluarga Song. Jika dia menggulingkan Song Yuanzang lagi, saya khawatir keluarga Song akan melawannya dengan putus asa. Ketika semua orang di sekitar mereka mendengar ini, mereka semua diliputi emosi. Mereka tidak menyangka bahwa Song Yuanzang, seorang generasi muda berbakat dan berada di peringkat ketiga, suatu hari akan diperlakukan seperti ini. Dan ketika dia mendengar orang-orang berbicara, Song Yuanzang menjadi semakin marah. "Brengsek, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Song Yuanzang mengutuk dalam hatinya, tetapi tidak mengeluarkan suara. Setelah mengertakkan gigi dalam waktu lama, Song Yuanzang berbalik dan pergi. Putra kedua yang bermartabat dari keluarga Song datang untuk mengambil daun bawang dari kolam Yao, tetapi sebelum dia berhasil, dia diusir seperti anjing. Jika tersiar kabar tentang hal ini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan orang lain selama setengah tahun. Tapi kebanyakan orang di sini senang melihat Song Yuanzang pergi. Bagaimanapun juga, Song Yuanzang ingin mengambil alih tanaman hijau Yaochi sebagai miliknya. Kepergiannya tentu saja merupakan hal yang baik bagi orang lain. Tak lama kemudian, ketika kebanyakan orang belum bereaksi, beberapa orang pintar sudah mulai terburu-buru membeli. "Aku ambil 2, aku ambil 1, mendengar suara-suara ini, semua orang bereaksi dan sekali lagi menyelimuti diri mereka di depan stan yang menjual bawang. Sebaliknya, tidak ada yang memperhatikan Ye Chong, Yu Xinlan dan lainnya. Yu Xinlan melihat ke arah Song Yuanzang melarikan diri dan menghela nafas lega. "Ye Chong, kamu sangat kuat, bahkan Song Yuanzang diusir olehmu," kata Yu Xinlan. Ye Chong sedikit tersenyum, "Tidak, terima kasih atas bantuanmu." Mendengar ini, Yu Xinlan tersipu, diam-diam mencubit lengan Ye Chong, dan berkata dengan malu-malu, "Oh, apa katamu? Apa, sudah mati?" Sementara keduanya berada berbicara, Lin Long juga berjalan mendekat. "Apa yang buruk? Apa yang Tuan Ye lakukan lagi?" Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah tua Ye Chong memerah. "Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi Tuan Ye, Anda memang mampu. Bahkan Song Yuanzang dapat dikalahkan dengan mudah. Saya khawatir hanya Anda yang menempati peringkat pertama di tangga daftar," kata Lin Long. Meskipun daftar tangga adalah daftar internal keluarga dunia tersembunyi,
saluran pertama sangat familiar dengan hal-hal ini. Oleh karena itu, Linlong juga sangat akrab dengan daftar tangga. Apa? Saudara Ye Chong begitu kuat? Kenapa dia lebih baik darinya di peringkat teratas? Yu Xinlan berkata dengan bercanda. Linlong mengangguk, nomor 1 di daftar tangga. 5 tahun lalu, dia sudah setengah langkah abadi. Dia mengalahkan banyak senior dan jarang bertemu lawan. Dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius surga, dan dia juga memiliki keterampilan yang menakutkan, sangat kuat. 3 tahun lalu, dia pergi ke Pulau Guixian untuk berlatih. Saya tidak tahu level apa yang telah dia capai sekarang. Saat mereka bertiga sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara di udara. Hehehehe, kamu bajingan, seperti yang diharapkan tidak mati. Ini dikatakan dalam bahasa Siberia Timur, tetapi kebanyakan orang tidak dapat memahaminya. Saat suara ini pertama kali terdengar, rasanya seperti berada di cakrawala. Dan ketika suara itu mengucapkan kata terakhir, sesosok tubuh berkulit putih telah mendarat di Pulau Keong. Kekuatan jatuhnya sosok ini sangat besar, ia bertabrakan dengan tanah, menciptakan gelombang kejut berkekuatan besar, yang menjungkir balikan mereka yang memiliki budidaya lemah di dekatnya. Seolah-olah seluruh Pulau Keong bergetar, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan lagi dan melihat ke sosok putih itu. Itu tidak lain adalah Raja Serigala Putih. Raja Serigala Putih menemukan jubah putih lain dari suatu tempat dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Ketika semua orang melihat Raja Serigala Putih, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Beberapa orang diam-diam mulai mundur, mereka semua datang untuk menonton duel sebelumnya untuk mendapatkan koin neraka. Kekuatan Raja Serigala Putih menghancurkan dunia dan menjungkir balikkan kapal-kapal besar. Pada akhirnya, jika seekor naga tidak muncul dari langit, Pulau Keong mungkin telah dihancurkan oleh Raja Serigala Putih. Memikirkan adegan ini, orang-orang ini ketakutan. Ketika Raja Serigala Putih melihat Ye Chong, tatapan dingin muncul di matanya. Faktanya, Raja Serigala Putih hendak meninggalkan Tiongkok karena takut dengan Raja Naga Laut Cina Timur. Tapi saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Ye Chong sedang mengadakan pameran bawang hijau Yaochi. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Chong belum mati, Raja Serigala Putih menjadi sangat marah. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama antara menghindari Raja Naga Laut Cina Timur dan membunuh Ye Chong untuk membalaskan dendam putranya. Pada akhirnya, Raja Serigala Putih kehilangan kesabaran dan memilih untuk membunuh Ye Chong. Itu sebabnya Raja Serigala Putih muncul di sini. Ketika dia melihat Raja Serigala Putih, Yu Xinlan mundur selangkah karena kebiasaannya, wajahnya sedikit gugup. Namun, saat dia melihat Raja Serigala Putih lagi, Ye Chong tampak sangat tenang. Aura Ye Chong tersembunyi dengan baik, dan bahkan Raja Serigala Putih tidak menyadari bahwa Ye Chong telah menerobos. Raja Serigala Putih, apakah kamu di sini lagi? Kali ini, kamu di sini untuk mati, kata Ye Chong. Raja Serigala Putih mencibir, wah, kamu tidak perlu berdebat di sini, aku di sini untuk membunuhmu. Hanya kamu tidak bisa membunuhku sebelumnya, dan kamu tidak bisa membunuhku sekarang, kamu, kata Chong. Raja Serigala Putih mengertakkan gigi, kamu beruntung terakhir kali. Jangan berpuas diri. Aku tidak percaya. Kali ini kamu bisa mengundang Raja Naga dari Laut Cina Timur, tapi itu tidak masalah bahkan jika kamu bisa, karena aku akan berada di sana untuk Raja Naga Laut Cina Timur, bunuh kamu sebelum kita tiba. Kemudian, Raja Serigala Putih memandang Linlong yang berdiri di samping Ye Chong. Kamu dari saluran pertama kan? Ada apa? Sekarang saluran pertama harus mengurus urusanku. White Wolf King menyipitkan matanya dan berkata. Linlong berdiri di sini dengan sedikit malu, tidak tahu harus menjawab apa. Ye Chong memandang Linlong dan memberinya pandangan pengertian. Kemudian, Ye Chong menoleh ke Raja Serigala Putih dan berkata, saya tidak memerlukan bantuan saluran pertama untuk masalah saya, dan saya tidak perlu menemukan Raja Naga Laut Cina Timur. Sejak Serigala Putih Raja ada di sini, tolong pertahankan hidupmu. Hahaha, ini konyol.
bocah itu sangat konyol. Raja Serigala Putih terhibur oleh Ye Chong. Ye Chong dipukuli begitu keras olehnya hingga dia hampir mati. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Tapi sekarang, Ye Chong sangat berani sehingga dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan hidupnya. Kemudian, Raja Serigala Putih tiba-tiba mengendus. Kemudian, dia menoleh dan melihat sumber baunya, yaitu daun bawang itu. Daun bawang ini memancarkan aura yang kuat, meskipun energi spiritual ini tidak banyak berguna bagi Raja Serigala Putih. Namun, hal ini sangat bermanfaat bagi anak buahnya di Siberia Timur. Dengan bawang hijau tersebut, dia bahkan dapat meningkatkan efektivitas tempur pasukan serigalanya ke level yang baru. Apakah ini daun bawang yang ingin kamu jual? White Wolf King tiba-tiba bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, kenapa, kamu ingin membelinya juga? Masing-masing 500 koin neraka. Hahaha, kenapa aku harus membelinya? Selama aku membunuhmu, semua ini akan menjadi milikku, kata si putih Raja Serigala. Saat kedua orang itu sedang berbicara, orang-orang di tempat kejadian sudah melarikan diri. Beberapa dari mereka yang bereaksi cepat kini telah melarikan diri dengan perahu. Dan orang-orang yang tersisa bersembunyi di tepi Pulau Keong. Ye Chong mengangkat bahu, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Raja Serigala Putih. Ayo, biarkan aku merasakan kekuatanmu lagi, Raja Serigala Putih. Mendengus dingin, matanya melebar, dan matanya tiba-tiba menjadi merah dan berubah menjadi merah darah. Jubahnya berkibar tertiup angin, otot-ototnya juga berangsur-angsur membesar, jelas bersiap untuk mengambil tindakan. Dalam sekejap, warna dunia kembali berubah, semua orang di sekitar pasti pernah melihat pemandangan seperti ini. Terakhir kali, sebagian besar terlihat di pulau besar di kejauhan. Kali ini, berdiri di bawah awan gelap, bahkan lebih mengejutkan. Lalu, saya melihat awan gelap di langit mengembun menjadi kepala serigala. Tampaknya Raja Serigala Putih akan menggunakan jurus khusus saat dia mengambil tindakan. Ia juga takut Raja Naga Laut Cina Timur akan muncul kembali. Namun kali ini, kepala serigala terlihat lebih gelap dan tebal. Ye Chong memberi isyarat kepada Lin Long untuk melindungi Yu Xinlan dan menyingkir. Lalu dia menatap kepala serigala di langit. Segera setelah itu, kepala serigala membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan gelombang udara yang tak terlihat. Gelombang udara jatuh dari langit dan menghantam Ye Chong. Ye Chong benar-benar terpukul oleh gerakan ini, dan dia terluka parah dan hampir mati. Terlihat dengan mata telanjang, kemanapun gelombang udara lewat, ruang mulai mendidih. Dan orang-orang yang berdiri di bawah ombak besar merasakan tekanan pada saat ini, dan tanpa sadar lutut mereka tertekuk. Ye Chong mendengus dingin, kamu masih ingin menggunakan trik ini? Lalu, Ye Chong membuka tangannya dan melepaskan kekuatan elemen angin. Bangun, Ye Chong berteriak pelan. Saat dia berbicara, air laut di sekitar Pulau Keong berubah menjadi pilar air dan perlahan naik. Ibaratnya ada lingkaran semburan air panas yang tersusun mengelilingi Pulau Keong. Kolom air ini sedikit miring dan berangsur-angsur berkumpul di atas Pulau Keong. Kolom air kemudian menyebar, membentuk penutup air. Penutup air menutupi seluruh Pulau Keong. Semua orang melihat pemandangan ini dengan heran. Tutupan airnya tipis dan hampir transparan. Riak-riak biru terlihat di dalamnya, serta beberapa ikan laut yang tidak sempat melarikan diri. Detik berikutnya, gelombang udara menghantam lapisan air. Semua orang yang berada di dalam lapisan air hanya mendengar suara ledakan yang membosankan. Namun mereka yang telah melarikan diri jauh dan berada di perahu besar di luar lapisan air mendengar suara benturan seperti sambaran petir di langit cerah. Air laut mulai mendidih, dan jika kapal tidak melaju secepat itu, kapal itu akan terbalik lagi. Gelombang udara yang kuat tidak merusak lapisan air. Lapisan air yang tampaknya lemah sebenarnya menghalangi gelombang udara White Wolf King. Tapi lapisan airnya bergoyang, memantulkan cahaya dan bayangan seperti mimpi. Semua orang sepertinya berada di istana naga dan tidak bisa tidak kagum. Hanya Raja Serigala Putih yang menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya.
Dia sudah merasakannya. Setelah tidak bertemu satu sama lain dalam waktu singkat, lawan bicaranya menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, apa yang Raja Serigala Putih tidak percaya adalah bahwa Ye Chong tampaknya menjadi lebih kuat darinya. Meski keduanya setengah langkah menuju alam keabadian duniawi. Namun, Ye Chong jelas jauh lebih kuat dari White Wolf King. Bagaimana Raja Serigala Putih bisa mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat? Matanya merah darah dan dia berteriak, "Saya melihat kepala serigala di langit, menyemburkan gelombang udara satu demi satu. Satu demi satu, gelombang udara berjatuhan dari langit seperti meriam udara. Lalu terdengar rangkaian suara, bang bang bang. Namun serangan ini mengenai lapisan air dan tidak memberikan efek sama sekali. Sampai Raja Serigala Putih kelelahan dan terengah-engah, itu tidak ada gunanya." Saat ini, Song Yuanzhang sedang berdiri di kapal besar di kejauhan, menatap pemandangan ini. Ternyata sebelum dia pergi jauh, dia melihat Raja Serigala Putih datang. Song Yuanzhang sangat gembira, berpikir kali ini, Raja Serigala Putih akan mampu membunuh Ye Chong. Jadi dia kembali, siap menyaksikan Ye Chong mati di tangan Raja Serigala Putih. Tapi saya tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Song Yuanzhang agak sulit dipercaya, ternyata Ye Chong sangat kuat. Di antara orang-orang yang panik di Pulau Keong, jika diperhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan orang yang unik. Orang ini tampak sangat tenang. Itu adalah Qin Zhengxing. Qin Zhengxing mengangkat kepalanya dan melihat perisai air yang dibentuk oleh Ye Chong sambil berpikir. Di sisi ini, Ye Chong melihat Raja Serigala Putih kehabisan bensin. Dia mendengus dingin, melambaikan tangannya ke arah langit, dan berteriak pelan, "Pergi." Penutup air sebelumnya segera mengembun menjadi panah air dan melesat langsung ke langit. Kemanapun panah air lewat, hanya terdengar suara mendengung yang menembus udara. Dalam sekejap mata, panah air menembus kepala serigala di langit. Kepala serigala langsung terbelah menjadi beberapa bagian dan kembali berubah menjadi awan gelap tak beraturan. Raja Serigala Putih yang tergeletak di tanah sepertinya terluka parah. Dia mundur 2 langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Dia memandang Ye Chong dengan ngeri, tidak percaya bahwa ini benar. Anak yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, menjadi begitu kuat hanya dalam 2 hari. Bahkan kekuatan magisnya sendiri pun hancur. Raja Serigala Putih, yang sudah berada di puncak dunia, benar-benar tidak dapat mempercayainya. Namun, Raja Serigala Putih juga orang yang cerdas. Dia tahu bahwa yang terpenting saat ini adalah melarikan diri. Di saat yang sama, setelah panah air menghancurkan awan berkepala serigala, ia berubah menjadi ribuan tetesan air dan jatuh dari langit. Hujan mulai turun ringan di langit. Kadang-kadang, 2 ikan laut yang tidak beruntung akan terjatuh. Hayu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk masuk surga dalam hidup ini. Tiba-tiba, Raja Serigala Putih melepaskan jubahnya dan melemparkannya ke arah Ye Chong. Jubah putih itu berubah menjadi serigala raksasa putih sepanjang 5 meter di udara, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Ye Chong. Di saat yang sama, Raja Serigala Putih bergerak dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. "Aku ingin melarikan diri," Ye Chong mendengus dingin. Dia tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada Raja Serigala Putih. Detik berikutnya, serigala putih raksasa sudah dekat dengan Ye Chong, dan hendak menelan separuh tubuh Ye Chong dalam satu gigitan. Ye Chong tahu betul bahwa serigala putih raksasa ini hanyalah tipuan. Dia menjentikkannya dengan santai dan melepaskan aliran energi yang menyebalkan. Energi sebenarnya menghantam serigala putih raksasa, yang segera hancur dan berubah menjadi potongan-potongan kain, jatuh ke udara. Saat ini, Raja Serigala Putih sudah berada di udara, ratusan meter jauhnya. Ye Chong mendengus dingin, dan sambil berpikir, dia mengaktifkan kekuatan elemen angin lagi. Kekuatan abadi bumi setengah langkahnya saat ini, dikombinasikan dengan kekuatan elemen angin, sangatlah kuat. Saya baru saja mendengar suara petir di udara. Segera setelah itu, kilat putih menyilaukan menyambar.
Petir menyambar posisi Raja Serigala Putih. Raja Serigala Putih tidak dapat mengelak dan tersambar petir. Namun, Raja Serigala Putih ternyata setengah abadi. Dia menahan serangan itu dan terus melarikan diri. Kemudian, petir menyambar di langit satu demi satu. Orang-orang yang berdiri di Pulau Keong tercengang, seolah guntur di langit kembali marah, dan terus melepaskan petir ke bawah. Yang mengejutkan adalah sambaran petir tersebut tidak jatuh di Pulau Keong, melainkan semuanya mengejar Raja Serigala Putih. Saat Raja Serigala Putih kabur dari sana, petir dapat dengan akurat mengenai posisi Raja Serigala Putih. Bagi orang luar, seseorang hanya dapat melihat titik putih kecil yang berjuang melawan latar belakang langit yang redup. Dan petir yang jatuh dari langit terus mengejar titik putih kecil ini. Setelah Raja Serigala Putih menahan 7 atau 8 sambaran petir, ketika petir berikutnya menyambar Raja Serigala Putih, Raja Serigala Putih akhirnya tidak tahan lagi. Tubuhnya membeku, jelas mengalami pukulan berat. Memanfaatkan kesempatan ini, beberapa sambaran petir berikutnya menyambar Raja Serigala Putih hampir secara bersamaan. Bintik putih tersebut akhirnya hangus dan berubah menjadi bintik hitam. Setelah kepulan asap hitam, Raja Serigala Putih ditembak jatuh dan jatuh ke laut, tidak pernah muncul lagi. Satu generasi raksasa dunia telah meninggal dunia. Semua orang tercengang. Konon Dewa Tanah bisa menguasai langit dan bumi, mengubah alam, dan menghancurkan langit dan bumi, memang benar. Setelah kematian Raja Serigala Putih, kilat menghilang, awan gelap menghilang, dan sinar matahari muncul kembali. Namun hujan ringan belum juga reda. Semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Qin Zhengxing bersembunyi di antara kerumunan, merasa sangat terkejut. Dia juga tidak menyangka Ye Chong bisa berkembang begitu cepat. Tidak heran Gai Dao begitu keras terhadap Ye Chong. Qin Zhengxing juga semakin merasakan bahwa apa yang Gai Dao coba temukan dengan susah payah ada di Ye Chong. Sekarang bahkan jika dia ingin membunuh Ye Chong, itu hampir mustahil. Di kejauhan, Song Yuanzhang, yang berdiri di haluan kapal menyaksikan pertempuran, benar-benar tercengang saat ini. Raja Serigala Putih yang baru saja melarikan diri jatuh ke air tidak jauh darinya. Song Yuanzhang dapat melihat dengan jelas bahwa Raja Serigala Putih telah berubah menjadi Raja Serigala Hitam, dan kematiannya sangat tragis. Song Yuanzhang merasa takut ketika dia mengira dia pernah berkonflik dengan Ye Chong sebelumnya. Dia memutuskan untuk segera kembali dan memberitahu keluarganya tentang kejadian tersebut. Kekuatan Ye Chong telah mencapai tingkat yang menarik perhatian keluarga Song. Faktanya, selain penonton yang berada di lokasi, banyak juga orang yang menyaksikan pertarungan ini. Lin Long segera memberitahu saluran pertama, Zhao Sanhe, Spotted Tiger, dan lainnya sekali lagi menyaksikan pertempuran ini melalui sistem satelit. Ketika mereka melihat kekuatan Ye Chong dan melihat Ye Chong membunuh Raja Serigala Putih dengan mudah, bahkan Zhao Sanhe pun terkejut. Ye Chong ini benar-benar luar biasa, tapi apakah ini benar? Ban Hu tidak bisa mempercayainya. Zhao Sanhe menghela nafas dengan emosi, hanya dalam beberapa hari, kekuatanku telah meningkat pesat. Kekuatan berlipat ganda ini sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan. Berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini? Spotted Tiger menghela nafas dengan emosi. Dunianya pasti akan menjadi miliknya di masa depan, komentar Zhao Sanhe. Selain saluran pertama, banyak kekuatan lain juga mengawasi melalui sistem satelit. Selama pertarungan pertama antara Ye Chong dan Raja Serigala Putih, hanya saluran pertama yang menggunakan metode ini. Belakangan, banyak kekuatan yang terinspirasi dan diam-diam terhubung ke satelit. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Alhasil, pertarungan kedua antara Ye Chong dan Raja Serigala Putih disaksikan oleh seluruh dunia seolah-olah itu adalah siaran langsung TV. Di sebuah kuil jauh di pegunungan di suatu tempat di Tiongkok, biksu tua, salah satu dari 13 Taibo jalan hantu, sedang memegang komputer tablet dan melihat gambar di dalamnya. Ketika dia melihat Ye Chong membunuh Raja Serigala Putih, ekspresinya menjadi sangat rumit.
Sepertinya kemampuan heksagramku tidak salah. Anak ini akan benar-benar berubah pikiran di masa depan, kata biksu tua itu dengan emosi. Gunung Kutang, keluarga Zhou, Zhou Yuanshan, leluhur keluarga Zhou, berdiri di puncak gunung dengan ekspresi gembira. Sejak leluhur keluar dari pengasingan, keluarga Zhou semua percaya bahwa Zhou Yuanshan sudah menjadi dewa tanah. Hanya Zhou Yuanshan sendiri yang tahu, dia masih selangkah lagi untuk menjadi dewa tanah. Sebenarnya, dia sekarang berada dalam kondisi dewa tanah setengah langkah. Namun langkah kecil seperti itu telah berubah menjadi jurang yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli seberapa keras Zhou Yuanshan berusaha, dia tidak dapat mengambil langkah kecil ini. Oleh karena itu, Zhou Yuanshan tidak punya pilihan selain keluar dan mencari metode lain. Saat ini, kegembiraan di wajahnya menunjukkan bahwa dia telah menemukan jalan. Mencapai level dan kemacetannya, jika Anda tidak dapat menerobos sendiri, Anda memerlukan rangsangan eksternal. Pertarungan yang menentukan dengan para ahli di level yang sama sungguh mengasyikkan. Menghasilkan inspirasi selama pertempuran yang menentukan dan sebagai hasilnya naik level adalah metode yang sangat andal. Namun, bahayanya juga besar. Bagaimanapun, mereka adalah master dengan level yang sama. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Jika Anda tidak meningkatkan dan kehilangan nyawa karenanya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Selain itu, orang dengan level ini sangat sulit ditemukan. Tapi sekarang, ada yang sudah jadi di depannya. Ye Chong, seorang pemuda, menjadi setengah langkah abadi. Saya harus mengatakan, ini sungguh menakjubkan. Bagaimanapun, dia masih muda. Begitu pula usianya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bukankah itu cukup untuk mengalahkannya meski telah berlatih puluhan tahun lebih lama darinya? Oleh karena itu, Zhou Yuanshan memutuskan untuk melawan Ye Chong untuk melihat apakah dia dapat menemukan peluang untuk mengambil langkah kecil itu. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, dia masih percaya diri untuk membunuh Ye Chong. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah petualangan tanpa bahaya. Tidak ada target yang lebih cocok untuk pertempuran yang menentukan selain Ye Chong. Selain itu, Ye Chong telah membunuh keluarga Zhou, dan Zhou Yuanshan ingin mengambil tindakan, jadi ini dianggap sebagai langkah yang terkenal. Dengan cara ini, semuanya sudah siap. Zhou Yuanshan menganggap Ye Chong sebagai batu loncatan baginya untuk mengambil langkah kecil itu. Inilah yang dipikirkan Zhou Yuanshan. Zhou Yuanshan tahu pasti ada banyak orang yang berpikiran seperti itu. Jadi dia segera menemui Zhou Yulong dan memintanya untuk menulis tantangan kepada Ye Chong. Setengah jam kemudian, seluruh dunia seni bela diri tahu bahwa leluhur keluarga Zhou ingin melawan Ye Chong. Ye Chong baru saja menyelesaikan pertarungan dengan Raja Serigala Putih dan membuktikan kekuatannya. Bisa dibilang White Wolf King diakui sebagai kelompok raksasa terkuat di muka bumi. Tentu saja, itu karena Dewa Tanah asli tidak suka berpartisipasi dalam pemeringkatan seperti itu. Oleh karena itu, di mata monster tua keluarga dunia tersembunyi, Raja Serigala Putih bukanlah apa-apa. Namun, bagaimanapun juga, Raja Serigala Putih sudah setengah langkah menuju alam abadi duniawi. Dan pembunuhan Ye Chong terhadap Raja Serigala Putih juga membuktikan kekuatannya sebagai Dewa Bumi setengah langkah, sehingga mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Terlebih lagi, kemunculan makhluk abadi duniawi setengah langkah yang berusia kurang dari 20 tahun telah membuat malu semua monster tua. Di usia Ye Chong, mereka mungkin masih sibuk melakukan terobosan dari prajurit ke Grandmaster. Saat dunia persilatan masih diguncang, ada sebuah berita yang membuat heboh. Nenek moyang keluarga Zhou ingin melawan Ye Chong. Seluruh dunia seni bela diri masih dikejutkan dengan ajakan leluhur keluarga Zhou untuk bertarung. Begitu Raja Serigala Putih meninggal, Zhou Yuanshan menantang Ye Chong, dan rasanya seperti saya akan muncul di panggung setelah Anda bernyanyi. Nenek moyang keluarga Zhou telah diam selama bertahun-tahun. Bahkan status seluruh keluarga Zhou dalam keluarga tersembunyi telah menurun, dan nenek moyang keluarga Zhou, Zhou Yuanshan, tidak pernah muncul.
Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa nenek moyang keluarga Zhou telah meninggal. Namun kali ini, Zhou Yuanshan, leluhur keluarga Zhou, tiba-tiba muncul, menarik perhatian 5 keluarga tersembunyi teratas yang termasuk dalam daftar 36 keluarga dunia tersembunyi Tiangang. Dan tak lama kemudian tersiar kabar bahwa nenek moyang keluarga Zhou telah membuat terobosan dan menjadi dewa tanah. Begitu berita ini keluar, dunia persilatan kembali dihebohkan. Keluarga Zhou, yang saat ini berada di peringkat 35, bisa masuk 10 besar keluarga tersembunyi jika dewa tanah benar-benar keluar. Banyak keluarga tersembunyi di kelas menengah yang mengkhawatirkan masalah ini. Namun, bagi mata yang jeli, hal ini tidak terjadi. Karena leluhur keluarga Zhou harus menantang Ye Chong di pertempuran pertama tepat setelah dia keluar dari pengasingan. Tujuan dari hal ini layak untuk dipertimbangkan secara serius. Jika nenek moyang keluarga Zhou benar-benar dewa tanah, dia tidak akan repot-repot menantang Ye Chong. Keluarga tersembunyi, keluarga Song. Song Yuanzhang segera melarikan diri kembali ke keluarga Song dan menceritakan apa yang terjadi di Pulau Keong kepada ayahnya, Song Siqiang, kepala keluarga Song saat ini. Song Siqiang sebenarnya sudah mendengar kabar tersebut dari dunia luar. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara makhluk abadi setengah langkah, yang cukup untuk mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Ye Chong ini sangat kuat, jika kamu ingin mengalahkannya, kamu mungkin harus meminta leluhur untuk keluar, kata Song Siqiang. Song Yuanzhang mendengus dingin, bahkan jika Ye Chong kuat, dia mungkin tidak akan hidup lama. Bukankah leluhur keluarga Zhou baru saja mengirimkan pesan bahwa dia ingin melawan Ye Chong? Leluhur keluarga Zhou, haha, kata Song Siqiang. Suara kecil yang meremehkan, Song Yuanzhang sedikit aneh, mengapa? Ayah berpikir bahwa nenek moyang keluarga Zhou tidak dapat mengalahkan Ye Chong. Ini tidak mungkin, nenek moyang keluarga Zhou juga adalah dewa tanah, terlalu naif. Apakah menurutmu Zhou Yuanshan ini? Benar-benar apakah kamu dewa tanah? Song Siqiang tertawa. Song Yuanzhang tercengang, bukan begitu. Song Siqiang tersenyum dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Jika Zhou Yuanshan benar-benar dewa tanah, dia tidak perlu membuat janji dengan Ye Chong. Sekarang penunjukannya dengan Ye Chong sangat penting. Jelas, dia ingin menggunakan kekuatan Ye Chong untuk mencapai tujuan perbaikannya sendiri. Oleh karena itu, leluhur keluarga Zhou belum mencapai tanah abadi yang sebenarnya sama sekali, tetapi belum setengah langkah bumi abadi. Zhou Yuanshan ini juga orang yang cerdas. Dia membuat janji dengan Ye Chong, tentu saja karena dia melihat bahwa Ye Chong masih muda dan bahkan jika dia setengah langkah abadi, kekuatannya tidak akan banyak lebih tinggi. Dia ingin menggunakan Ye Chong sebagai batu loncatan untuk menjadi tanah abadi yang nyata. Itu dia. Song Yuanzhang mencibir. Zhou Yuanshan ini juga tercela dan tidak tahu malu. Song Siqiang melanjutkan, meskipun tidak tahu malu untuk melakukan ini, manfaatnya sangat besar, dia akan menjadi raja atau bandit, dan ketika dia benar-benar menjadi dewa tanah, ketika saatnya tiba, siapa yang akan peduli dengan perilakunya yang tidak tahu malu, jika leluhur keluarga Zhou benar-benar berhasil dan menjadi dewa tanah sungguhan, maka itu pasti akan mempengaruhi peringkat 10 besar keluarga tersembunyi, kata Song Yuanzhang. Song Siqiang mencibir dan berkata, itu benar. Apakah semua orang di keluarga tersembunyi setuju, terutama keluarga setelah kita? Song Yuanzhang bertanya. Song Siqiang berkata, orang-orang ini secara alami memiliki beberapa keberatan, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mencegah nenek moyang keluarga Zhou terlibat dalam perkelahian dengan Ye Chong, karena Zhou Yuanshan secara wajar telah menantang Ye Chong. Keluarga Zhou Qiang ditangani dengan sangat buruk oleh Ye Chong. Ye Chong dan keluarga Zhou memiliki permusuhan dan dendam. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang tantangan Zhou Yuanshan. Setelah mendengarkan analisis Song Siqiang, Song Yuanzhang setuju. Dia mengangguk. Itu sepertinya kali ini, keluarga Zhou mendapat keuntungan. Kita lihat saja nanti. Song Siqiang tersenyum. Bahkan jika dia menjadi dewa tanah, itu tidak akan berdampak pada keluarga Song kita. Hehehe,
Kalau begitu, dengan nenek moyang kita di sini, bagaimana keluarga Zhou bisa mengancam kita? Song Yuanzhang berkata sambil tersenyum. Negara Jepang, di rumah Villa Lanskap. Di sebuah paviliun di tepi danau, seorang lelaki tua mengenakan kimono biru duduk bersila di atas kasur. Wajahnya tenang dan matanya menatap ke arah danau. Di lututnya tergeletak sebuah katana. Pisau ini kelihatannya terbuat dari kayu dan tidak ada bilahnya, sepertinya bisa digunakan sebagai alat latihan bagi pemula. Namun, pisau seperti itu, di tangan lelaki tua ini, menjadi senjata suci yang ditakuti semua orang di Jepang. Orang tua ini adalah Kato Fuying, pedang suci Jepang yang legendaris. Pedang ilahi pelindung Jepang, Yirun Hirota yang dibunuh oleh Ye Chong, dan Miyamoto Nobunaga semuanya adalah murid Kato Futaka. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya status dan kekuatan Kato Futaka. Saat Kato Futaka sedang mengagumi pemandangan danau, pengurus rumah tangga datang dengan hati-hati. Tuan Kato, beritanya baru saja datang dari Tiongkok. Ye Chong bertarung dengan Raja Serigala Putih. Ye Chong menang dan Raja Serigala Putih meninggal. Diperkirakan Ye Chong telah mencapai ranah setengah langkah bumi abadi, kata pramugara. Hanya satu kerutan yang sedikit hilang di wajah tenang Kato Futaka. Pengurus rumah tangga melanjutkan, Tuan Kato, nenek moyang kami meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dia mengatakan bahwa ketika Anda dan Kaisar Suci menyatukan kerajaan suci, nenek moyang kami masih seorang gadis kecil, tidak pernah melupakanmu. Terima kasih, kali ini, kerajaan suci membutuhkanmu untuk maju. Jika Ye Chong dibiarkan berkembang, itu pasti akan menjadi masalah serius bagi kami, Kato Fuying berkata setelah sekian lama, harap yakinlah. Di istana, Ye Chong akan mati. Pengurus rumah tangga melanjutkan, nenek moyang juga bertanya, apakah Tuan Kato memerlukan dukungan lain? Kato Fuying memahami bahwa wanita tua itu tidak percaya pada dirinya sendiri. Kato Fuying tidak berkata apa-apa, dia hanya mengulurkan tangan dan perlahan menggenggam gagang pedangnya. Dalam sekejap, danau tenang di depannya meledak. Ini seperti 5.000 bom bawa air yang meledak pada saat bersamaan, bersambung.